Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Kita kasih kesempatan datang ke Tuhan untuk memuliakan, menyembah Dia. Kita berharap pada Tuhan, kita punya pengharapan pada Tuhan. Makanya itu kita perlu Tuhan, jiwa kita perlu Tuhan. Dan biarlah dengan kesempatan itu dalam Tuhan, kita merindukan Tuhan. Kita kepujian, kuharap padamu. Oh
kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu saat ini meliputi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah apa yang kami perlu saat ini, Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami buka hati kami. Inilah hidup kami, inilah jiwa kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Dan saat ini kami undang Roh Kudus-Mu masuk di dalam setiap hati kami. Biarlah Kau bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian Tuhan. Kiranya urapan-Mu atas mereka. Baik WR, singer, musik, RCT. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berbicara melalui hamba-Mu dan kami akan siap menerimanya ya Tuhan. Dan biarlah firman yang akan disampaikan boleh membawa kami lebih dekat kepadamu dan kami boleh melakukan oleh karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini Kamu menyerahkan hati kami, jiwa roh kami hanya kepadamu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau bekerja, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Makanya kita akan meninggikan Dia. Kita akan pujian Allah meninggikan dan sorak-sorai. Sorak-sorai,
luar biasa. Kita meninggikan Dia, kita memuliakan Dia karena Dia pencipta langit dan bumi. Pujilah Tuhan, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Sama Mas Susi akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, kami merasakan berkat-Mu, kami merasakan anugerah-Mu yang tiada hentinya, tiada habisnya, dan selalu baru setiap saat. Ya Bapa ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman, memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama ya Bapa. Kami saling menguatkan melalui puji-pujian dan firman yang akan kami dengar. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, agar persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian Gadol Gusti dan kita lanjutkan tender. Saben dina wangi Gadol Gusti.
kita terus gandul Gusti, kita terus berharap pada Tuhan, dan kita terus berharap dan terus nyender, terus dekat dengan Tuhan. Pujilah Tuhan, biarlah kehidupan kita setiap hari kita kuat karena Tuhan menguatkan kita. Saudara saudara itu berdiri, kita akan pujian kekuatan hidup. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya pada Yesus.
berharap pada Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami berharap Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau setia kepada kami. Terima kasih. Amin. Tuhan, Engkau tetapkanku dalam tempat kebenaran, lebih dekat kepadamu. Inilah doaku, Tuhan.
menyanyikan pujian tentang berharap kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Saudara tahu bahwa keadaan kondisi dunia itu tambah lama bukan tambah lebih baik. Ada banyak hal yang terjadi. Perang di Timur Tengah terus berlangsung. Beberapa perusahaan sudah mulai bangkrut. KFC sudah mulai gulung tikar. Kita dalam posisi yang sangat sulit. Ekonomi kita menjadi sulit. Semua barang mahal. Ketika kita mengatakan kepada Tuhan, aku berharap hanya kepadamu saja. Kita sedang berharap kepada satu sosok, satu pribadi yang kuat, yang dikatakan bahwa dia saja yang sanggup untuk menolong kita. Ketika kita berharap kepada manusia, manusia ada batasnya, manusia ada waktunya, manusia bisa mati. Ketika kita berharap kepada lembaga, pada organisasi lembaga bisa bangkrut. Tapi kita berharap, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan layak dan kekuatan. Kita berikan pujian kembali kekuatan di hidupku.
Itulah menjadi doa kami Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan kami satu-satunya, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku siap untuk berfirman. Berfirmanlah kami siap. Urapi hamba. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Saya tidak janjian sama Mas Eko, tapi kayaknya hampir sama saudara. Saya membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini judul Jangkar Pengharapan. Saudara tahu jangkar ya? Ketika saya belajar tentang jangkar itu setiap kapal pasti ada jangkarnya, kecuali kapal yang kecil-kecil. Kalau kapal yang besar-besar dan itu kapal itu akan berlayar di tengah lautan yang luas, di mana ombaknya besar, pasti semua ada jangkarnya. Jangkar itu semacam satu besi yang ada lincipnya, ada yang tajam, sehingga ketika jangkar itu dilemparkan ke laut, maka jangkar itu akan nyangkut paling tidak di bebatuan atau di pasir, itu menancap dengan kuat sehingga akhirnya kapal itu tidak akan kemana-mana. Biasanya jangkar itu dipakai di dalam kapal ketika kapal itu berlabuh, kapal itu berhenti supaya kapal itu tidak kena ombak, karena kalau kena ombak besar ya itu biasanya kapal itu akan oleng dan bisa berpindah tempat. Jadi jangkar itu menjadi sesuatu yang menancap kuat sehingga akhirnya kapal itu tidak jalan kemana-mana. Demikian juga ketika melakukan pertolongan kepada kapal lain atau seseorang, maka jangkar itu akan diturunkan supaya kapal itu tidak kemana-mana dan bisa menolong orang. Demikian juga ketika ada ombak badai yang sangat kuat, supaya tidak berubah arah dan tujuan, maka jangkar itu dipakai. Jangkar itu menjadi satu kekuatan bagi kapal. Ketika kapal besar tanpa jangkar, maka kapal itu dikatakan kehilangan security-nya, kehilangan keamanannya. Jadi jangkar itu adalah salah satu alat untuk pengamanan kapal. Kita membaca satu ayat saja saudara, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Sudah? Saya bacakan buat saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pertama saya akan berbicara kepada saudara tentang pengharapan kita. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya apa sih pengharapan kita? Kayak apa sih pengharapan yang kita punya? Ya, anak-anak Tuhan, orang Kristen itu mempunyai satu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia mereka tidak mempunyai pengharapan sama sekali, saudara. Karena kalau mereka mengeluh ketika mereka mengalami masalah yang berat, mereka bingung mau lari kemana. Mungkin mereka berharap kepada harta dunianya, mungkin dia berharap kepada saudaranya, mungkin dia juga bisa berharap kepada agamanya. Tetapi semuanya tidak memberikan satu pengharapan yang kuat, yang seperti dikatakan sauh. Kalau saya katakan sauh itu jangkar, saudara. Tidak seperti jangkar yang kuat. Tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus adalah jangkar yang kuat, pengharapan yang kuat, sauh yang kuat. Karena apa, saudara? Sauh yang kita, pengharapan kita yang kita berikan kepada Tuhan Yesus, dikatakan itu sampai ke belakang tabir. Artinya itu tidak akan habis, tidak akan hilang
everlasting, artinya tidak akan sampai habis sampai kapanpun. Karena kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita mengatakan bahwa kita mempunyai pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut sudah dikalahkan. Ya. Kalau nabi, pemimpin besar agama-agama lain, mereka sudah mati dan tidak bisa hidup lagi karena mereka sama sekali tidak mempunyai kuasa di situ. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang dikatakan lalu tadi penuh kuasa, yang sanggup mengalahkan maut, yang sanggup menolong kita. Ketika kita berharap kepada manusia, manusia hanya bisa menolong sebatas umurnya. Ketika orang manusia itu mati, maka dia tidak bisa lagi menolong kita. Tetapi ketika kita mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus, itu adalah seperti jangkar yang sangat kuat, yang nempel di dalam pasir atau di dalam batuan, yang tidak akan membuat kita goyah, sehingga kita tetap dalam kedudukan kita mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita, saudara. Ya, kita baca di dalam kitab Roma 5 ayat yang 5. Roma 5 ayat 5 saya akan baca buat saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan kita, saudara, bukan PHP, pemberi harapan palsu. Manusia kan suka PHP ya, janji-janji tapi janjinya palsu. Tetapi untuk Tuhan, bagi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada janji palsu. Ketika Tuhan mengatakan bahwa di tengah badai, di tengah ombak, bahwa ketika kamu ada di dalam lembah kekelaman, aku akan bersama dengan kamu, maka Tuhan akan selalu bersama kamu. Jangan khawatir, saudara. Ya, kita mungkin akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita, melihat kondisi yang seperti ini. Kalau saudara membaca atau mendengar berita tentang perang yang ada di Timur Tengah, ngeri, saudara. Karena Iran yang Israel mengatakan sudah, terus Israel membalas, dan kemudian Israel mengatakan sudah, ojo diteruskan, jangan diteruskan, karena kalau diteruskan akibatnya akan sangat berat. Amerika mengirim beberapa kapal perang yang cukup besar untuk membombardir Timur Tengah. Jadi kapalnya sudah dikirimkan ke Timur Tengah, dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Saya mendengar komentar-komentar ketika kalaupun Israel kepepet, maka pasti dia akan mengeluarkan senjata nuklir. Nah, kalau senjata nuklirnya Israel sudah dikeluarkan, saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Tapi yang kita tahu pasti, saudara, kita punya harapan di dalam Tuhan. Dan katakan pengharapan di dalam Tuhan adalah sahu yang kuat sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Sampai kepada masa kekalahan, sampai masa yang akan depan, sampai kepada future tense, terus menerus, ya, telah dan terus menerus sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Itu akan berlaku continuous terus dan sampai kepada future, kepada masa yang akan datang. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah saung jangkar itu, dan jangkar yang Tuhan kita jadikan jangkar itu adalah jangkar yang menjadi simbol kepastian bagi kita, yang menjaga kita supaya kita tidak hanyut juga di dalam kondisi dunia yang seperti ini. Mungkin dunia sekarang sedang hanyut di dalam satu hal-hal yang sangat menakutkan, mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, bukankah Tuhan adalah sahu yang kuat bagi kita untuk kita terus gandol Gusti, nyender Gusti, kata lagu tadi. Saya suka sekali lagu ini karena menunjukkan kepada kita, walaupun lagunya sukaria ya, suka-suka,
tapi itu menunjukkan hati kita bahwa sebenarnya kita harus bersukacita ketika kita bisa gandol sama Yesus. Kita bisa nyender kepada Tuhan Yesus kita, ya. Dan saudara tahu bahwa pengharapan kita pada Tuhan adalah pengharapan yang kuat dan tidak akan goyah selama-lamanya dan tidak akan hancur di bawah tekanan. Bagai seberapa kerasnya yang akan kita hadapi di depan kita, saudara tahu bahwa itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita. Saya akan berikan satu ilustrasi kepada saudara. Suatu waktu, suatu saat, para ahli mereka melakukan satu percobaan tikus. Dia mencoba 2 tikus yang berbeda. Yang satu tikus ingon-ingon yang diimu di rumah, yang satunya tikus liar yang biasanya keluyuran di got-got di sungai-sungai. Ya, dia tangkap 2 tikus itu, kemudian dia coba dua-duanya ditenggelamkan ke air. Saudara, apa yang terjadi? Yang 15, yang tikus yang liar itu masukkan di dalam air 15 menit sudah mati, tenggelam sudah. Tetapi yang tikus yang peliharaan ini bisa sampai 40 jam, bahkan 60 jam, sampai 3 hari gak mati. Kenapa? Sama-sama tikus, badannya juga sama gedenya, tapi kenapa kok bisa yang satunya bisa masih hidup, yang satunya mati dalam waktu yang singkat 15 menit. Kemudian orang ini mencoba lagi yang 15, yang tikus yang liar ini, dia cari tikus yang lain, dia masukkan 15 menit di dalam masukkan di dalam air. Ketika mau menyerah, mau tenggelam, tikusnya diangkat sebenarnya. Kayak orang tulinan itu, dibiarkan dulu sampai bisa abaan, dimasukkan lagi. Coba lagi, tikusnya pernah lagi mau tenggelam, diangkat lagi. Ternyata dengan cara begitu, tikus itu tahan juga sampai 40 jam. Itu memberikan kita gambaran seperti apa. Tikus ini ketika di dalam pemeliharaan, dia mempunyai pengharapan, bosku pasti nulungin aku, sing memelihara aku itu akan menolongi aku, berarti aku harus bertahan hidup. Sedangkan tikus yang liar ini, dia tidak punya pengharapan sama sekali. Saudara bisa tahu begini, kekuatan dari sebuah pengharapan itu di sini. Ketika saudara mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus, saudara harusnya bertahan hidup, gak gampang menyerah, saudara. Ya, kalau orang yang ada di dalam Tuhan Yesus kena masalah sedikit, sudah mungkin aku tak bunuh diri ya, aku putus asa di dalam dunia. Itu karena mereka adalah orang-orang yang ada hidup di dalam dunia yang liar tanpa pengharapan sama sekali. Kita bukan, saudara. Kita adalah orang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi orang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka kita bukanlah tikus liar, tetapi kita adalah tikus-tikus peliharaan Tuhan, manusia-manusia peliharaan Tuhan, anak-anak peliharaan Tuhan. Artinya apa? Bahwa satu waktu kita punya pengharapan, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tidak akan tinggalkan saya, dan itu menjadi saut, menjadi jangkar yang kuat untuk kita bisa bertahan. Ada satu survei diadakan, ya, yang mengatakan begini, saudara, manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari, ya. Tanpa minum manusia bisa hidup 3 hari. Tanpa bernapas paling kuat itu 12 menit, saudara. Tapi tanpa harapan 1 detik sudah mati, saudara. Artinya apa, saudara? Pengharapan itu mempunyai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita.
Saya mengatakan kepada saudara bahwa di dunia ini banyak daratan, saudara. Ada banyak tempat di mana kita bisa berlabuh. Tetapi mungkin saudara kemarin jika saya menikah, berpikirnya dia bahwa saya berlabuh dalam suami saya, mungkin seperti itu. Tapi apakah bisa berlabuh seperti itu? Tidak juga. Kita berharap kepada orang lain, toh orang lain kadang-kadang bisa mengecewakan kita, bisa meninggal, bisa mati meninggalkan kita. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang muncul dari Tuhan. Adalah harapan kita yang sebenarnya. Jangan berpikir berharap kepada manusia. Jangan berpikir berharap kepada pekerjaan saudara. Mungkin ada saudara mengatakan bahwa saya mau bekerja dengan baik, saya akan dapat uang banyak, saya punya harta banyak, saya akan lakukan A, B, C, D. Saudara punya rencana yang terbanyak, banyak rencana dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, yang sampai ke belakang takbir itu hanyalah bersama dengan Tuhan. Satu waktu ada orang yang mati. Orang itu sebelum mati dia ngomong begini, seorang raja. Ketika saya mau mati, tolong di perjalanan mau mati itu, uang harta saya disebar-sebarkan. Orang yang anak buahnya, pengawal-pengawalnya bingung, kenapa uang yang disebar-sebarkan orang ini. Kemudian yang berikutnya dia katakan, dan tolong ketika saya mati, biarkan tangan saya melambai di luar peti, katanya begitu. Wah, ini tambah masuk akal raja ini. Kemudian akhirnya Perdana Menteri yang tanya kepada raja, maksudnya raja apa? Raja itu mengatakan, ketika saya mati, ternyata saya tidak membawa harta itu sama sekali. Harta yang saya cari dengan susah payah, toh pada akhirnya nggak ada gunanya, nggak bisa menambah satu detik pun, satu menit pun dari umur saya. Dan harta itu tidak ada gunanya, buat apa saya mengumpulkan harta yang saya buang semua harta itu. Nah terus kemudian dengan tangan yang keluar itu, dia mengatakan, ketika saya lahir di dunia, saya lahir dengan tangan kosong. Kemudian saya akan mati, juga saya menghidupkan, saya juga mati dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Itu maksudnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita bawa kelak kalau kita meninggalkan dunia ini, kalau kita mati, saudara, hanya pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan menjadikan kepada kita surga mulia. Tuhan menjadikan kita hidup yang kekal. Tuhan sudah mati buat kita, membuat karya yang terbesar, karya yang agung dan mulia, mati di kayu salib buat kita. Untuk apa saudara? Untuk pengharapan itu. Kita mempunyai pengharapan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan pengharapan yang abal-abal, tapi pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang Dia janjikan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah membuat janji palsu dalam hidup kita. Dan janji Tuhan berjanji kita semua. Tetapkan iman saudara di dalam Tuhan Yesus. Di dalam badai, di dalam suasana yang tidak mengenakan, di dalam situasi yang genting, di dalam situasi apapun juga. Berserulah kepada Tuhan, tolong saya. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, pegang tangan saya. Tuhan, aku mau dengan Engkau. Dan kita akan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan kita. Baik saudara, kita akan nyanyikan pujian Kaulah Harapan.
kita bisa kalah, kita bisa menyerah, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tetapi ketika kita memandang wajah Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita semua. Kita tidak sendiri, kita bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru tolonganku dari Engkau. Pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, pegang tanganku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jika Tuhan tidak beserta dengan kita tidak mau kemana-mana. Kita akan berhenti di sini. Tapi karena kita punya Tuhan yang telah menguatkan kita, ketika kita sendiri, kita mengalami penderitaan, mengalami segala hal yang tidak baik dalam hidup kita, mengalami sakit yang berkepanjangan. Bukankah kita punya pengharapan di dalam Tuhan? Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat. Amin. Oh, amin. Selalu. Yes. Kami mengucap syukur Tuhan dalam kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Amin. Kau menyadari kami tidak sanggup dan tidak mampu Bapa menghadapi setiap masalah. Amin. Tapi kami mengucap syukur kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Amin. Kami memiliki pertolongan yang ajaib
Benar Tuhan. sehingga kami boleh tetap bertahan karena kekuatan daripada Bapa. Terima kasih buat firman pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi saw yang kuat bagi hidup kami. Amin. Bahwa ada pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Amin. Kami berdoa buat kekuatan dan kesehatan beliau Bapa. Amin. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau sanggup memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu. Amin. Engkau sanggup memulihkannya dengan luar biasa. Dan Engkau akan memakai hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan Pak. Mereka yang tidak memiliki pengharapan boleh dibawa kepada-Mu. Sehingga mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Amin. Engkau. Terima kasih Bapak siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Dan kami ingat saudara kami yang lain yang belum bersama dengan kami Bapak. Bapak kami berharap kepada-Mu. Kembalikan mereka bersama-sama dengan kami Bapak. Amin. Pulihkan mereka. Dan mereka boleh menyadari bahwa hanya di dalam Engkau ada pengharapan itu. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh dan jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh lebih hari lebih setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita ulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi telah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur dan menolong kita. Bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Mari jangan